Halo, nama saya Rena Jaya Utama dari kelas K02. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi rekayasa perangkat lunak. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah materi 9 sampai materi 15. Oke, untuk langsung saja ke materi yang pertama, yaitu desain. Nah, di dalam desain perangkat lunak ini terdapat 3 strategi. Yang pertama, function oriented, lalu ada object oriented dan data structure design. Nah, strategi yang pertama ini, function oriented. Strategi ini bergantung pada penguraian sistem menjadi fungsi yang saling berinteraksi dengan fungsi yang lain. Nah, di dalam strategi ini ada 3 model yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu data flow diagram atau DFD. Di model ini adalah model sistem gratis yang menunjukkan semua persyaratan sistem informasi dalam satu diagram. Ada input, ada output, ada proses, dan penyimpanan data. Kita lihat dari tabel di sebelah kanan. Ini ada simbol dan juga ada keterangannya. Nah, di dalam DFD sendiri ada levelan ya. Level yang paling awal itu level 0 atau diagram konteks, lalu level 1, 2, dan seterusnya. Lalu model yang kedua itu struktur chart. Struktur chart adalah bagan ya. Yang isinya itu pecahan sistem, adalah sistem yang dipecah ke tingkat rendah yang bisa dikelola. Dilihat di sebelah kiri ada contoh dari struktur chart slip gaji ya. Di bagian ini prosesnya lengkap dari mulai pembacaan data karyawan sampai ke pencetakan slip gaji. Lalu ke strategi yang kedua yaitu object oriented. Di strategi ini sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Nah, di strategi ini juga desain itu dominan. Biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang baru ya. Lalu objek juga berkomunikasi dengan memanggil objek yang lain. Nah, dalam strategi ini juga terdapat model ya. Ada data structure design. Nah, model ini dibuat untuk memodelkan kebutuhan data menggunakan IR diagram. Kalau untuk pendekatan object oriented bisa digunakan diagram kelas. Ini di sebelah kiri ada penjelasan tentang objek beserta keterangannya. Ada entitas, relasi, atribut, dan garis. Nah, materi yang kedua itu implementation. Nah, di implementation ini ada 4 poin. Poin yang pertama itu software construction fundamental. Lalu ada construction technologies. Yang ketiga software testing fundamental, dan yang terakhir test teknik. Nah, di dalam pembuatan perangkat lunak ini ada beberapa fundamental ketetapan yang harus diikuti. Yang pertama itu minimizing complexity. Nah, dalam membuat perangkat lunak ini kita harus meminimalisir kompleksitas atau kerumitan. Ya, hal ini diutamakan ya. Daripada kita bikin perangkat lunak yang ribet, yang sulit dipahami, lebih baik kita bikin yang sederhana, yang mudah dipahami. Lalu ada anticipating change. Nah, ini kita harus lakukan agar perangkat lunak yang kita buat nantinya bisa di-upgrade atau ditingkatkan tanpa harus mengganggu struktur dasarnya gitu kan. Lalu ada construction for verification.
Di sini tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi software engineer pembuat program ini, pembuat perangkat lunak, untuk mendeteksi kesalahan. Lalu ada reuse. Reuse ini kita agar perangkat lunak bisa digunakan kembali. Nah, keempat ini harus kita tekankan sebelum pembuatan perangkat lunak. Lalu poin yang selanjutnya yaitu construction technologies, yaitu teknologi konstruksi. Yang pertama ada application programming interface atau disingkat API. Apa sih API itu? API itu perintah fungsi dan protokol yang digunakan oleh programmer untuk membangun perangkat lunak sistem operasi. Lalu ada object oriented runtime. Nah, dengan mengimplementasikan object oriented ini, kita bisa memanfaatkan konsep seperti inheritance, polymorphism, dan lain sebagainya. Lalu ada parameterization and generics, atau biasa dikenal sebagai template C++ atau Java, kelas abstrak ya Java. Nah, ini itu mendefinisikan tipe atau kelas tanpa harus menentukan secara spesifik. Lalu ada error handling, exception handling, dan fault tolerance. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau exceptional event. Lalu ada middleware atau penengah. Nah, ini perannya adalah sebagai penengah ya, antara aplikasi satu dengan yang lainnya, agar integrasinya mudah, jadi gampang. Nah, poin yang ketiga, software testing fundamental. Nah, dalam kita membentuk perangkat lunak nih, akan ada kalanya kita harus ngetes nih, menguji softwarenya ini sesuai nggak sama yang kita buat. Apa ada bug atau enggak, ada kesalahan atau enggak. Kita harus pastiin tuh dengan cara kita tes dulu. Nah, di dalam tes ini ada tahapan yang harus kita ikuti. Ada 4. Nah, yang pertama itu unit testing. Kita harus pastiin nih bahwa fungsi-fungsi yang kita buat nih jalan. Kalau nggak jalan ya berarti ada kesalahan. Lalu ada integration testing, untuk mastiin modul yang kita buat ini saling bekerja ya semuanya. Lalu ada sistem testing. Nah, ini untuk memastikan perangkat lunak yang kita buat berjalan dengan baik ya, sebagai keseluruhan sistem. Lalu yang terakhir, acceptance testing. Ini untuk memastikan bahwa sistem tersebut melayani kebutuhan organisasi. Ini poin yang terakhir itu tes teknik atau teknik dalam pengujian. Yang pertama ada software engineers, intuition, dan experience base. Ini adalah berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Lalu yang kedua ada input domain base. Ketiga code base. Yang keempat data flow base. Yang kelima fault base. Yang keenam usage base. Dan yang terakhir model base. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu maintenance atau perawatan. Apa sih gunanya kita memaintenance perangkat lunak? Nah, maintenance ini harus kita lakukan ya, untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya kalau ada bug ya dari perangkat lunak yang kita buat, atau untuk meningkatkan kinerja dari perangkat lunak tersebut. Nah, di dalam software maintenance ini ada 4 kategori. Yang pertama corrective maintenance, untuk mengkoreksi ya, menjaga operasional dari perangkat lunak. Yang kedua ada preventive maintenance. Ini untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada adaptive maintenance. Ini untuk agar perangkat lunak bisa kita gunakan di berbagai macam kondisi lingkungan.
Lalu yang terakhir ada preventive maintenance. Ini untuk mendeteksi kesalahan sebelum jadi kesalahan operasional. Nah, di maintenance ini juga ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memahami program dulu nih. Kita harus tahu nih tentang perangkat lunaknya. Gimana sih cara kerjanya? Gimana sih unit di dalamnya berinteraksi? Lalu kita harus tahu transisi. Apa itu transisi? Transisi ini penyampaian yang terkoordinasi dengan baik dari pihak pengembang developer ke pihak maintenance. Lalu ada aktivitas penerimaan atau penolakan. Kadangkala dalam proses aktivitas maintenance ini ditolak oleh maintainernya, jadi harus dialihkan ke pengembangnya. Lalu kita harus tahu juga analisis dampak ya. Kita harus mampu menganalisa dampak dari perubahan yang telah kita buat tadi. Apa sih dampaknya kepada perangkat lunaknya atau kepada penggunanya. Lalu yang terakhir ini tentang perjanjian kontrak ya. Lalu kita bahas tentang alat-alat yang digunakan untuk maintenance. Toolsnya. Yang pertama ada program slicer. Nah, ini bisa memilih program yang terpengaruh secara langsung terhadap perubahan yang kita lakukan. Lalu ada static analyzer. Ini kita bisa melihat pandangan umum dan ringkasan dari isi program. Lalu ada dynamic analyzer untuk melacak jalur eksekusi dari program. Ada data flow analyzer membantu melacak aliran data. Ada cross reference untuk menghasilkan indeks komponen program, dan dependency analyzer untuk menganalisis serta memahami hubungan timbal balik antara program. Lalu ke materi selanjutnya, transaksi. Ini adalah eksekusi program pengguna oleh DBMS atau database. Nah, ini eksekusinya termasuk kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Ada dua nih. Yang pertama untuk membaca objek yang ada di dalam database. Lalu yang kedua ada untuk menulis ulang database. Masuk. Kita bahas sifat transaksi. Ada 4. Yang pertama sifatnya atomicity, atau aksi yang di dalam transaksi nih harus dilakukan atau tidak sama sekali. Jadi nggak boleh di tengah-tengah, iya atau tidak. Lalu ada konsistensi. Di transaksi ini harus jalan sampai selesai nih, nggak boleh berhenti di tengah jalan, sehingga kondisi database-nya konsisten. Lalu ada isolation. Nah, saat kita melakukan perubahan nih, transaksi, data yang diubah nih harus diisolasi atau dipisahkan dari data yang lain. Jadi datanya bisa diakses dalam kondisi sebelum data sudah dimodifikasi. Lalu sifat yang terakhir itu durability. Ini kita harus pastikan bahwa hasil eksekusi transaksi sampai selesai ini bertahan ya. Ketahanan dari data tersebut kita harus pastiin. Nah, ini ada contoh dari transaksi, yaitu transaksi uang. Ini kita bisa umpamakan rekening A ingin mentransfer uang sejumlah $50 ke rekening B. Prosesnya adalah yang pertama, read A, baca rekening A. Nah, lalu rekening A terjadi proses pengurangan saldo 50. Nah, lalu membaca nih perintah dari nomor 2 ini. Ditulis perintahnya. Jadi misalnya
saldo awalnya 100 dikurang 50 jadi 50 hasilnya sini. Lalu proses selanjutnya ada di rekening B, ya dibaca dulu rekeningnya. Lalu pas kita cek saldo bertambah nih 50 karena si rekening A ini berkurang 50. Baru deh kita bisa melihatnya di proses ke-6 ini. Kiranya seperti itu. Nah, di dalam transaksi ini juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Untuk persyaratan yang atomicity, kalau transaksi yang langkah ketiga gagal sebelum sampai langkah 6, uangnya hilang. Lalu di prinsip ini sistem harus mastiin nih bahwa update transaksi cuma sebagian atau tidak sama sekali. Lalu untuk persyaratan konsistensi, jumlah A dan B tidak berubah dengan dilakukannya transaksi. Lalu persyaratan konsistensi yang menjaga integritas dapat direalisasikan dengan constraint atau penentukan PKFK. Lalu untuk persyaratan isolation, kalau di antara langkah 3 dan 6, 3, 4, 5, 6 ada transaksi lain yang jalan gitu ya, akses database, maka ada inkonsistensi dari database. Nah, isolasi bisa dipastiin nih dengan menjalankan transaksi secara satu demi satu persatu. Nah, namun nih ada saatnya gitu, kita butuh transaksi secara bersamaan. Nah, persyaratan yang terakhir, durability. Saat pengguna dikasih tahu bahwa transaksi udah selesai, database-nya terupdate nih. Jadi tetap bertahan gitu transaksinya. Kalau ada kegagalan, kita bisa lihat ke prinsip atau persyaratan atomicity. Lalu kita bahas tentang kualitas software quality. Ada 2 poin sini yang akan dibahas, yaitu software quality fundamental dan software quality management. Nah, dalam software quality fundamental ini definisinya pernah disampaikan oleh Pressman pada tahun 2014. Kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang atau kualitas desainnya, dan seberapa baik perangkat lunak sesuai dengan desain itu atau kualitas kesesuaian. Sini kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, quality of design mengarah ke quality of performance bagian pengembangan dan mengarah ke pengontrolan kualitas. Ini kita akan bahas nih ketiganya. Nah, kita pertama bahas aspek-aspek yang ada pada kualitas software. Yang pertama ini kualitas fungsi. Kita harus pastikan bahwa software yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu softwarenya juga minimal cacatnya, bugnya. Lalu performanya juga baik. Lalu mudah dipelajari dan mudah digunakan. Lalu ada kualitas struktur. Kualitas struktur ini terdiri dari code stability. Bisa dites kodenya, bisa dipelihara, maintenance, bisa dimengerti, efisien, dan juga aman. Keamanan kodenya itu seperti apa. Lalu aspek yang ketiga itu kualitas dari prosesnya. Tepat waktukah perangkat lunaknya dibuat atau sesuai budget kah? Kita harus pastikan. Lalu kita bahas software quality management.
pengaturan kualitas perangkat lunak ya. Nah, di dalam SQM ini ada 4 subkategori. Yang pertama planning, lalu ada assurance, ada control, dan ada improvement. Untuk software quality planning ini penentuan standar kualitas yang akan kita gunakan. Untuk software quality assurance ini memberikan bukti yang dapat membangun kepercayaan bahwa perangkat lunak sesuai dengan kualitas yang sesuai tujuan stakeholder. Lalu software quality control ini adalah kegiatan memeriksa dokumen dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai standar nih. Lalu untuk software process improvement ini kaitannya dengan peningkatan kualitas perangkat lunak. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya adalah software configuration management. Apa itu SCM? SCM ini disiplin yang menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Ini kita bisa lihat siklusnya ya dari SCM. Dia tidak berhenti siklusnya. Ya, di dalam SCM ini ada aktivitas dan role. Yang pertama, configuration item identification, pemodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Lalu yang kedua, promotion management atau pengaturan promosi. Ini mencakup pembuatan versi untuk pengembangan yang lain. Lalu ada release management, pembuatan versi untuk klien dan pengguna. 4. Branch management, manajemen pengembangan yang bersamaan. Lalu ada variant management, pengelolaan versi yang berbeda untuk hidup berdampingan. Lalu ada pengelolaan perubahan. Ini penanganan persetujuan serta pelacakan dari permintaan perubahan. Nah, ini untuk role-nya ada 4 role ya. Yang pertama itu sebagai manajer konfigurasi. Tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi item konfigurasi. Nah, manajer konfigurasi ini juga bertanggung jawab untuk menentukan prosedur dalam membuat promosi dan rilis dari perangkat lunak tersebut. Lalu ada change control board manager. Tanggung jawabnya ini dia menyetujui atau menolak permintaan perubahan. Lalu ada developer. Developer ini tugasnya untuk membuat promosi. Developer juga memeriksa perubahan dan menyesuaikan konfig. Lalu yang terakhir ada auditor. Tugasnya ini bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi promosi dan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan rilis. Lalu dalam SCM ini juga ada istilah-istilah yang umum digunakan. Istilah yang pertama itu configuration item. Apa itu configuration item? Configuration item itu adalah agregasi perangkat keras, perangkat lunak atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam manajemen konfigurasi. Lalu istilah yang kedua baseline. Baseline ini spesifikasi yang secara resmi sudah disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab. Nah, baseline ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Baseline ini juga hanya bisa diubah melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Lalu ada lagi istilah SCM Directories. SCM Directories ini ada 3 ya. Ada Programmers Directory,
ada master directory, ada software repository. Lalu yang keempat ada version, revision, dan release. Apa sih perbedaannya dari ketiga kata tersebut? Nah, kalau version ini rilisan awal, konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap. Versi yang beda ini punya fungsi yang berbeda juga. Sementara kalau revisi ini pengubahan ke versi yang hanya mengkoreksi kesalahan dalam desain. Sementara kalau rilis adalah distribusi resmi dari versi yang sudah disetujui. Lalu kita bahas mengenai software configuration process. Nah, di dalam SCM proses ini ada beberapa tugas yang didefinisikan. Kita bisa lihat di gambar ini. Ada reporting, ada configuration audit, ada change control, version control, identification, dan SCI. Lalu kita bahas mengenai software configuration management planning. Apa sih itu? Ini ada 3 poin penting ya. Perencanaan manajemen konfigurasi dimulai selama fase awal proyek. Lalu hasil dari perencanaan ini adalah SCMP atau Rencana Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak yang bisa diperpanjang atau direvisi selama sisa waktu proyek. Nah, SCMP ini dapat mengikuti standar publik IEEE 828 atau standar internal, misalnya standar dari perusahaan. Dalam software configuration ini terdapat rencana pengontrolan. Yang pertama kita tentukan jenis dokumen yang akan dikelola. Lalu yang kedua kita tentukan juga siapa aja yang bertanggung jawab dalam prosedur configuration management ini. Lalu yang ketiga kita harus jelasin, deskripsikan alat yang akan digunakan untuk membantu configuration management ini. Lalu yang keempat kita harus tentukan kebijakan guna mengontrol perubahan dan manajemen versi. Lalu yang kelima kita harus menentukan basis data yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Nah, di sini terdapat outline dari software configuration management plan ya. Ada 6 di sini. Pertama, pengenalan introduction, yaitu penjelasan tujuan, ruang lingkup, istilah, dan referensi utama. Lalu ada manajemen. Siapa nih yang bertanggung jawab gitu kan, atau yang berwenang dalam memanajemen konfigurasi. Lalu ada activities, apa aja nih kegiatan yang dilakukan. Lalu ada schedule, kita harus tetapin urutan dan koordinasi dari kegiatan SCM ini. Lalu ada resources, di sini kita menetapkan urutan proyek. Lalu yang terakhir ada maintenance, ada pemeliharaan. Kita harus tahu nih mana SCMP ini akan bisa dipelihara agar tetap terkini selama siklus hidup proyek. Kiranya seperti itu rangkuman ringkasan materi 9 sampai materi 15 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sekian, terima kasih.